Jadi kalau misal klik kiri, itu nanti yang ditampilin mengubah format-formatnya aja. Kalau yang kanan itu menambah fitur atau menghapus fitur. Nah, kalau menambah mengubah itu, kalau misal kalian mencet menambah, nanti dia akan otomatis udah ada fitur tambahannya. Tapi kalau misal kalian mau menghapus itu lagi, itu bisa pencet lagi. Karena itu nanti otomatis ada tanda silang sini kalau mau remove kayak gitu. Nah, lanjut aja to the next slide. Jadi di sini adalah salah satu simple charge yang dipakai sama salah satu company Ferrari. Nah, di sini kalau misal teman-teman lihat ini merupakan salah satu chart type-nya adalah stack chart. Nah, stack chart ini digunakan untuk membandingkan value dari per label atau per seriesnya. Di sini kita akan langsung coba buat. Nah, di sini kita akan nyoba buat yang sama kayak Ferrari tadi. Di sini teman-teman bisa pencet think cell. Kemudian di atas ini ada charts. Nah, ini adalah tempat di mana semua charts-nya tuh ada. Di sini teman-teman bisa menemukan semua yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat kenapa ini kok bisa kayak berubah-berubah ini ya. Nah, kalau misal aku pencet gini, dia yang keluar adalah ngadepnya ke atas. Jadi dia build up seperti pada normal umumnya. Tapi kalau misal aku pencet dia kayak tandanya ke bawah, tandanya ke bawah. Nah, nanti dia keluarnya eh current-nya otomatisnya dia bakal bentuknya ngadep ke bawah. Jadi itu bisa teman-teman sesuaikan. Dan kalaupun misal nih aku dari ke bawah ini aku mau ngubah lagi ke atas itu juga bisa. Walaupun udah aku pencet. Jadi aku bisa pencetin di bawah sini. Itu ada tombol kayak miring-miringin itu, ngadjust kemiringannya. Itu nanti bisa aku adjust ke atas lagi atau mungkin aku adjust dia ngadep ke kanan atau ke kiri dan ya terserah teman-teman yang inginkan. Nah, di sini karena kita ingin membuat salah satu revenue Ferrari ya, kita di sini bisa menemukan ini kan otomatis template dari sananya. Nah, teman-teman bisa lihat di ujung kanan bawah ini ada kayak open datasheet. Nah, open datasheet ini fungsinya untuk teman-teman mengubah angka-angka di dalamnya secara otomatis. Jadi di sini dia akan langsung link ke sheets. Nah, ini adalah link sheet yang langsung otomatis terbuat. Nah, di sini aku mau buat sesuai dengan ini. Jadi, ini berarti dimulai dari tahun 2020 ke 2023 ya. Jadi, sini aku masukin tahun 2020 ke 2023. Kemudian, untuk yang 2020 itu yang pertama adalah 199, 90, 131. Yang ini 200, 92, 162. Eh, ini 203, 94, dan 131. Ini 220, 100, ini 80. Nah, ketika kita udah menghabis ini, nanti dia tuh bakal otomatis mengubah sendiri di gambar PPT-nya. Jadi kita nggak usah mindah-mindah lagi. Nah, di sini karena aku mau miripin dia, kan aku mau mengubah warnanya dulu. Nah, kalau mau mengubah warna dan format berarti pencet yang mini toolbar tuh berarti pencet yang eh, pencet kiri. Nah, di sini aku pilih yang algorithm ini aku ubah jadi Think Cell Color Theme. Jadi sini ada kayak defaultnya Think Cell Color Theme. Sini aku pengen pakai ini. Kemudian untuk selanjutnya aku pengen menghapus ada seri-seri di sini karena pada contohnya kan gak ada seri-seri tuh. Jadi di sini itu kan termasuk menambah fitur, bukan mengubah format. Jadi aku pencet kanan, and then teman-teman bisa lihat di sini ada remove series label. Jadi sini tuh tempat teman-teman bisa mengubah atau menambahkan seriesnya. Jadi kalau misalnya aku pencet ini, dia akan langsung otomatis hilang. Kalau misal teman-teman nambah juga bisa pencet lagi. Kalau mau ngilangin juga pencet lagi kayak gitu. Nah, selain itu di sini juga bisa remove kategori labels. Nih, jadi yang tahun-tahunnya nggak kelihatan. Itu bisa. Jadi sini tempat buat nambahin kategorinya. Terus ini buat segmen labelsnya. Jadi ini kan nggak kelihatan tuh. Tapi kalau mau nambahin bisa pencet segmen label di sini. Kemudian kalau yang zoom ini zoomnya di atas ini 500/468 ini zoom yang ini kayak gitu. Nanti bisa teman-teman explore sendiri dan nanti sambil jalan juga bakal kita explore lebih banyak lagi.
Nah, selanjutnya di sini akan ada kelihatan ada perubahan dari 2020 ke 2003 pada section yang ketiga, yang 131 ke 180 ini. Jadi dia ada kenaikan 37%. Nah, untuk membuat itu, teman-teman bisa menemukan di sini. Ini namanya add total difference arrow. Jadi ini untuk memunculkan perbedaan antar section. Bentar. Level difference arrow. Nah, ini teman-teman bisa pencet sesuai dengan yang teman-teman ingin. Bisa taruh di sini, berarti 131 ke 180. Nanti dia akan otomatis terhitung. Ini dari fitur ini kalau misal teman-teman cari kayak di software manapun, misal kayak di Excel biasa tanpa Tingsel, atau misal kayak di Tableau atau di Canva atau sebagainya, itu gak ada yang bisa otomatis menghitung kayak gini. Dan tuh kita harus masukin angka sendiri kan. Jadi sini karena lebih mudahnya kita nggak ngitung cep, nggak ngitung perbedaannya atau sejajarnya, jadi semuanya akan otomatis dan bisa cepat. Nah, buat yang ini tadi berarti aku ubah ke akhir karena dia kan sampai ngitung sampai 2023, jadi otomatis 19%. Nah, mungkin sedikit tambahan juga tadi, ini fitur yang lumayan hidden gem, jadi ini adalah ngitung CAGR otomatis juga, karena biasanya orang-orang finance atau mungkin biasanya yang ikut lomba equity research itu kadang tuh ngitung CAGR-nya tuh kan pasti butuh waktu juga kan, dan itu juga makan waktu, tapi di sini bisa langsung otomatis jadi kayak gitu. Mungkin itu aja untuk yang stack column chart. Nah, selanjutnya itu ada waterfall chart. Ini waterfallnya lumayan tricky karena dia ada naik turunnya. Nah, sebenarnya kelebihan waterfall chart yang nggak dipunyain standar PowerPoint, eh, kalau PowerPoint biasa itu tuh dia nggak bisa turun melebihi angka awalnya. Misal angka awalnya nih 2300 ya. Jadi kalau misal dia mau turun, dia tuh nggak bisa melebihi titik nolnya 2300. Tapi kalau di Tingsel, misal dia titik awalnya 2300, tapi dia bisa turun sampai 4000 dan melebihi titik awalnya. Jadi dia apa ya? Tingsel tuh lebih kayak so many features dan nggak ada batasan untuk teman-teman bisa memvisualisasikan data kayak gitu. Nah, di sini ini untuk waterfall chart. Nah, waterfall chart ini biasa dipakai untuk membuat gimana sih proyeksi naik turunnya mungkin suatu finance atau suatu kayak pasokan atau sebagainya. Nah, untuk membuat ini kita akan pertama-tama masuk ke Tingsel lagi, terus kita pilih charts, terus di sini kita pilih yang build up waterfall. Nah, nanti ngadep-ngadepnya tuh juga sama kayak tadi, bisa kalian aja sendiri. Nah, tapi di sini aku pengen bikin build up waterfall dulu. Jadi aku pencet build up waterfall. Oke, and then di sini langsung otomatis kebuat data sheets-nya. Nah, di sini akan kita masukkan. Oke, di sini akan kita masukkan labelnya. Dia kan mintanya R1, R2, total R, COGS, gross profit, expenses, dan EBIT. Nah, untuk yang R1-nya, dia kan nilainya awalnya 90. Terus R2-nya, dia ada dua nih, ada 15 sama 35. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman langsung aja tulis 15, terus bawahnya langsung 35. Nah, terus total R ini kan berarti dia menghitung dari R1 dengan perubahan dari R2, itu dia totalnya jadi berapa. Nah, di sini teman-teman nggak usah ngitung lagi kayak 90 tambah 15 sama 35 berapa. Nggak usah. Teman-teman tinggal masukin E, karena di sini kalau E dia berarti otomatis akan menghitung akumulasi dari uh, bar-bar dari sebelumnya, kayak gitu. Nah, kemudian di COGS nih dia turun kan. Ini kan dia naik dulu 15 sama 35, terus jadi 140, terus ini dia turun sebanyak 3, 5, 30. Nah, kalau turun, teman-teman bisa nulis -3, -5, -30. Kemudian, di sini ada gross profit-nya. Berarti ini dia mengakumulasikan dari 140 dengan minus-minus tadi, dia jadinya berapa. Berarti kita tinggal masukin E di sini. Kemudian, di sini dia turun lagi 11, 31, sama 25. Jadi kita tinggal masukin -11, -31, sama -25.
Kemudian di sini dari 102 dikurangi 67, dia ada EBIT-nya. Jadi sekarang dia berapa? Berarti kan kita mengakumulasi. Berarti kita tinggal masukin huruf E. Oke. Jadi udah dilihat di sini hasilnya udah sama antar angkanya. Kemudian di sini aku mau mengubah temanya dulu. Aku pencet kiri karena aku ingin mengubah tema dan warna. Sama kayak tadi, aku mau pakai yang tinsel color theme lagi. Ini kayak. Nah, di sini bisa kelihatan perbedaan dari 1535 itu udah beda warna gitu. Dan di sini dia otomatis langsung menghitung. Jadi -3, -5, -30 jadinya -38 kayak gitu. Nah, kalau misal teman-teman nih mungkin merasa kayak tapi ini kan kayak 3530 kok jadi -38 kayak takutnya ada yang ganggu kalau itu minus. Nah, teman-teman bisa banget buat mencet ini. Nah, kalau mencet ini nanti ada bagian absolut gini. Ada bagian 3, nanti teman bisa mencet 3, minus 3. Nanti dia akan menampilkan, kalau minus nanti dia akan tampilkan minusnya kayak gitu. Oke, mungkin itu untuk yang waterfall chart. Nah, untuk yang lebih high advance dari waterfall chart ada yang namanya skenario chart, skenario dari waterfall chart. Nah, biasanya ini dibuat untuk kalau di bisnis case biasanya atau DR itu tuh untuk membuat jadi kita membuat perhitungan, kita biasanya bikin keuangan dari skenario uh, awal itu bisa skenario yang buruk, baik, dan ya middle-middle ya gitu. Nah, di sini kita akan coba membuat salah satu contoh yang ada di atas kanan ini. Jadi awalnya dia angkanya 3, terus skenario 1, skenario 2, dia skenario 1 dia yang warna biru muda, skenario 2 dia yang biru agak tua. Nah, di sini lumayan agak tricky. Sini kita tetap pakai yang build up waterfall. Terus kita masukkan. Nah, di sini teman-teman bisa masukin label sama section dulu. Kan di sini kita bikin 2017 sampai 2025. Oke, udah sampai 2025. Kemudian ini ada skenario 1, 2 sama angka awalnya. Angka awalnya tahun 2017. Nah, di sini entar ini aku hapus dulu. Di sini yang pertama kita masukin itu angka awal sebelum skenario berjalan itu tuh berapa? Itu tuh di label yang 2017. Jadi di label bawahnya skenario. Di sini angka awalnya kita masukin contohnya itu 3. Kemudian untuk skenario pertama itu yang biru muda itu dia naik 152. Nah, berarti di sini teman-teman bisa pencet 152 tapi dalam rentang yang berjarak. Karena dia senarionya di tahun 2018, 2020, dan 2022 doang. Nah, nanti di 2024-nya dia akan jadi akumulasinya kan. Berarti dia akan jadi kita masukkan huruf E buat akumulasi otomatisnya. Nah, kemudian untuk skenario 2 itu yang biru biru agak tua itu dia kan 314 nih. Berarti kita masukin di ibaratnya kayak selang-seling gitu ya. Di tengah-tengah antara yang udah dimasukin dari skenario 1 tadi. Berarti ini 3, ini 1, ini 4. Kemudian di tahun 2025 kita masukin E-nya. Akumulasi dari skenario 2. Jadi dia berjarak-jarak gitu ya. Nah, oke, karena datanya udah bentar. 3, 1, 4, awalnya 3, 1, 5, 2. Oke, udah sama datanya sesuai dengan yang kita minta. Nah, tapi di sini akumulasinya kan masih kelihatan 19 nih. Nah, teman-teman nggak usah bingung dulu karena ini masih belum kita benerin kait apa ibaratnya kayak kait atau garis antar barnya. Nah, di sini aku mau bawa warna dulu biar kelihatan. Mana skenario 1 sama skenario 2. Nah, kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa
ngehubungin satu persatu. Jadi di sini skenario 3 itu teman-teman, bentar, aku zoom dulu. Pencet garis di skenario 3 karena dia naik dari yang 3 ini bukan dari skenario 1, berarti dia ditarik ke sini. Kemudian ke yang skenario 1 kita tarik ke skenario 1. Nah, yang skenario 2 kita tarik ke skenario 2. Jadi skenario ke skenario masing-masing. Yang skenario 1 juga kita pencet lagi ke skenario 1. Skenario 2 kita pencet lagi ke skenario 2-nya. Nah, di sini akumulasi skenario 1-nya kita kaitin ke skenario 1. Akumulasi skenario 2-nya kita kaitin ke akumulasi skenario 2. Nah, barulah jadi per skenario waterfall chart ini. Nah, di sini selanjutnya kalau teman-teman mau nambahin, di sini kan aku mau ngehilangin kayak skenario lainnya. Di sini aku bisa remove seriesnya. Kemudian aku pengen di sini kan ada kayak penjelasan nih kalau yang warna-warna itu apa. Itu namanya kan legend. Jadi di sini teman-teman bisa add yang add legend ini. Nah, terus bisa teman-teman pindah ke manapun. Bisa taruh di atas sini atau taruh di sini. Gitu. Ini juga bisa taruh di atas sini juga bisa. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut membuat Gantt chart. Nah, Gantt chart ini biasanya dipakai di business case competition, di deck slide-nya. Ini tuh fungsinya untuk menunjukkan timeline dari suatu propose idea kalian. Jadi kita akan mencoba membuat ini. Di sini ada contoh yang aku bikin tadi. Di sini kita bisa ketik penceting cell, terus kita pilih charts, terus kita pilih yang Gantt chart. Ini kita masukin. Nah, untuk default-nya dia akan terlihat seperti ini. Nah, jadi ini untuk activity dan labelnya, ini tentang untuk project apa, terus labelnya kayak ini tuh kayak misal designing kah, prototyping kah, atau masih proposing, testing, dan sebagainya. Kemudian tanggal-tanggal ini menunjukkan kayak ini tuh dimulai dari kapan ke kapan gitu. Nah, di sini aku pengen ubah dulu warna-warnanya. Di sini berarti aku pencet kiri ya. Nah, kalau aku pencet kiri yang atas ini, nanti teman-teman akan menemukan uh, scale separator sini. Nah, scale separator sini menunjukkan ada berapa sih separator yang ada di atas itu. Nah, di sini kan kita yang ada di atas ini kan ada bulan kan, Juni, Juli, Agustus, dan tanggal. Nah, makanya itu di sini separator otomatisnya itu dia tuh dari months sama weeks-nya. Nah, uh, sebelum itu kita berdasarkan pengaturan tersebut, pemisah otomatis kita pencet kanan, terus kita pilih tanggal dulu, open calendar. Nah, di sini itu tuh kita bisa milih dari tanggal dan tanggal berapa kita akan membuat jangka dari timelinenya. Nah, kalau dari sini kan kita bikinnya dari tanggal 26 April sampai 25 Mei. Nah, berarti di sini kita pencet kanan, tanggal 26 April sampai 25 Mei. Anda sedang menjelaskan atau 26 April sampai 25 Mei. Sama sini. Nah, oke, kalau udah langsung silang aja. Nanti dia otomatis kebuat kayak gini. Nah, waktu teman-teman mencet bagian kiri, itu separatornya yang udah ada kan di sini ada months, bulan, weeks. Itu yang bagian kayak 10, 3, 26 kotak-kotak ini. Terus kalau tanggalnya berarti tanggal yang ada angka 26 sampai 25-nya. Nah, itu teman-teman bisa pencet separator. Separator berarti garisnya. Nah, ini kan kelihatan tuh garisnya. Nah, terus aku mau ngubah warna ini dulu agar sama. Ini backgroundnya aku ubah jadi dark blue dulu. Kemudian yang ininya aku ubah backgroundnya jadi ini. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngubah uh, teksnya warnanya apa tuh dan juga kayak gaya-gaya tulisannya tuh bisa di adjust. Dan juga kita bisa ngatur itu weekendnya tuh Saturday Sunday. Terus kalau week startnya tuh on Sunday atau Monday itu bisa. And then
Selanjutnya, misal ini namanya project 1. Project 1, di sini aku bikin label fase 1, fase 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada banyak label-label gini kan. Nah, teman-teman bisa menambahin label-label itu dengan pencet kanan. Kemudian di sini ada insert row. Nah, ini nanti otomatis kebuat labelnya. Nah, di sini kita mau ngisi dari fase 1 dulu. Nah, di sini kalau misal teman-teman masuk ke fase 1, terus kalian geser, kalian bisa nge-add timeline-nya. Di sini kalau kita pencet kanan, itu kita bisa pilih new bar. Nah, new bar ini menunjukkan timeline-nya tuh kapan sih dijalaninnya. Nah, terkadang kalau misal di case-case competition biasanya, kita itu bikin ini ada bagian kayak preface-nya, ada bagian ongoing-nya, dan ada juga bagian evaluasinya kan. Nah, jadi kayak dalam satu fase itu tuh ada di dalamnya tuh ada 3 fase yang saya berjalan gitu kan. Kayak awal persiapannya kapan, jalannya kapan, dan evaluasinya kapan. Nah, di situ teman-teman juga bisa nambahin nyebar lagi. Nah, untuk membedakannya teman-teman bisa pakai dash kayak gini. Jadi di sini tuh bisa milih antara solid atau dash. Terus di sini kita juga milih ketebalan, terus mau warnanya apa. Di sini aku mau warnanya coba oranye. Terus ini juga aku warnain oranye dulu. Nah, di sini aku bisa pilih yang dash ini biar kelihatan. Nah, kita anggap yang dash ini berarti itu masa-masa evaluasi atau kayak ya udah tinggal update-nya aja. Nah, di sini cara teman-teman kayak biar nambahnya tuh nggak lama, di bawah-bawah labelnya kan kita pasti butuh bikin garis banyak banget kan. Teman-teman bisa pencet shift dulu biar buat ngerangkep si 2 ini. Kemudian teman-teman pencet kontrol. Nah, kalau kontrol nanti kelihatan tuh ada plusnya di tandanya. Nah, itu nanti teman-teman arahin ke label bawah, terus kalian pencet. Nah, tarik, terus pencet. Nah, di sini kita bisa langsung bikin. Nah, terus kita juga bisa langsung bikin buat semuanya. Hmm. Kayak gini. Nah, kemudian untuk kan ada beberapa fase yang mungkin fase 2 ini dia itu jalan ketika fase 1 tuh udah selesai. Fase 1 yang sebelum bukan evaluasi. Nah, itu bisa kalian pencet di ujung kirinya, terus kalian tarik ke mana yang mau kalian sangkutin. Nah, di sini aku mau sangkutin ke setelah fase 1 kayak gini. Jadi, ketika fase 1 aku ubah-ubah gini, dia akan selalu mengikuti setelahnya fase 1 itu berjalan. Kayak gitu. Jadi, teman-teman nggak usah kayak capek-capek ngubah gitu. Terus misal ini aku mau sangkutin ke after fase 2 yang evaluasi selesai kayak gitu. Itu bisa. Misalnya aku mau panjangin. Terus misal aku mulai dari sini. Terus kayak gini ya. Sangkut-sangkutin aja. Terus ini aku mau nyangkin ke sini. Tuh kayak gini. Nah, selanjutnya di sini tuh juga bisa kalau kalian mencet kanan, itu ada yang namanya new milestone. Nah, new milestone ini menandakan kalian tuh mau nandain titik-titik tanggal milestone mungkin yang perlu ditandain kayak misal oh tanggal-tanggal ini tuh misal tanggal kita launch-nya, terus misal tanggal-tanggal ini tanggal kita harus benar-benar fiksasiinnya itu kayak gimana. Nah, itu bisa mencet ini. Ini bisa kalian adjust warnanya dan bentuk-bentuknya juga bisa. Nah, terus kalau kalian pencet ini, pencet kanan, kalian juga bisa menemukan add date label. Nah, date label ini berarti kalian ngasih tahu ini tuh dari rentang kapan sampai kapan sih. Dan ini juga bisa kalian ubah, ini mau formatnya kayak gimana, bisa gini. Atau misal yang paling singkat aja kayak gini. Selain itu, kalau misal kalian pencet kanan, ini juga bisa nambahin new milestone-nya juga di sini. New milestone yang kalian mau add. Nah, terus kalau misal kalian pencet di bawah sini, terus kalian pencet kanan, itu kalian juga bisa menemukan new set. Nah, new set ini mau nandain kayak misal dari rentang ini sampai rentang ini itu ada tanggal-tanggal tertentu yang perlu di highlight kayak gitu.
Lalu, kalau misalnya mencet kanan juga, di sini juga ada new bracket. Bracket itu juga menandakan kayak di sini mau ada apa, tapi dia bentuknya lebih bracket, kayak lebih ngerentang daripada milestone yang tadi. Kalau milestone kan kayak cuma satu tanggal doang. Kalau bracket dia tuh kayak merangkap berapa tanggal, tanggal berapa sampai tanggal berapa, kayak gitu. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman mencet kanan, di sini tuh teman juga bisa add responsible label. Karena di sebuah timeline pasti juga perlu ada tahu siapa sih yang responsibel di bagian timeline itu yang sudah berjalan. Kemudian juga dari mark labelnya. Nah, misal nih di sini yang responsibel di fase pertama itu aku masukinnya Paul. Nah, di sini aku bisa bentar-bentar. Nah, Nah, di sini aku bisa masukin kayak, oh ini bagiannya Paul, oh ini bagiannya Tia, kayak gitu. Nah, terus di sini aku juga bisa masukin, misal nih bagiannya Tia tuh ada dua, dari yang sini sampai sini. Itu bisa aku tarik dari titik bulat kecil di bawah ini. Jadi kalian pencet dulu ini. Terus kalian ada titik bulat yang terang, itu kalian tarik sampai kemana. Nah, tapi titik bulat ini cuma bisa di dalam satu satu fase yang sama. Nah, ini kan kayak satu garis yang sama kan, satu kotak yang sama, fase satu 2 sama label ini. Nah, kalau misal dia antar antar section, label ke label ini kan udah beda garis dua, udah beda garis kan dari yang di atas ini. Nah, itu nggak bisa. Jadi terbatasnya cuma sama yang sini karena emang umumnya dipakai kayak gitu. Nah, terus teman juga bisa add remark di sini. Ini misal kalau misal Paul udah selesaiin di remarknya centang kayak gitu bisa. Atau mungkin remarknya pakai Harvey Ball itu biasanya juga kadang ada yang pakai Harvey Ball. Ya itu bisa sangat lengkap. Nah, mungkin itu aja kalau yang bagian timeline. Nah, timeline untuk Gantt chart. Nah, selanjutnya kita akan membuat Meko chart. Nah, Meko chart ini biasanya dipakai untuk kita membuat slide tentang gimana sih distribusi market atau mungkin go to market strategy atau kayak gimana. Nah, di sini teman-teman bisa pencet bagian chart. Terus ini ada Meko percent axis. Nah, nah di sini teman-teman kan kadang bingung kan, kadang tuh dikasih datanya tuh kayak "Ya udah cuma angka doang dan kayak kudu ngitung persentase 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 lagi. Nah, kalau di sini teman-teman tinggal masukin angkanya doang, nanti dia tuh otomatis mengenerate presentasi sendiri kayak gitu. Nah, di sini aku mau masukin di sini kan labelnya ini kom A, kom B sama kom C ya. Kemudian seriesnya ini ada Indonesia, Malaysia sama Singapura. Kayak gini. Nah, terus aku ubah dulu warnanya, berarti aku pencet kiri untuk mengedit ubah dan juga ubah ke Tinsel Color Them. Nah, after that, di sini kita bisa pencet kanan untuk melihat fitur-fitur apa aja sih yang ada di sini. Di sini teman-teman bisa lihat ada Add Legend. Ini kayak yang tadi, untuk menambahkan legend-legendnya. Kemudian ada Add Grand Total Label. Misal total di sini tuh ada berapa sih dari keseluruhannya. Nanti dia otomatis generate, jadi teman-teman nggak usah ngitung juga. Terus di sini juga ada add value line. Mungkin teman-teman mau nandain nih value line-nya, kok value line-nya 100 tuh di mana sih? Di atas atau di bawah kayak gitu. Nah, kemudian di sini juga ada bagian add percent indikator. Misal teman-teman mau lihat percent indikatornya tuh di mana sih? Misalnya aku mau lihat bentar. Oke. Nah, Nah, persen indikatornya lagi di mana sih? Nah, ini kan kalau kita taruh di sini, itu persen indikatornya dia tuh ada di 85% dari keseluruhan. Berarti dia tuh ngadepnya ke bawah. Berarti dari atas ke bawah ini tuh sebanyak 85%. Nah, ini juga bisa teman-teman adjust-adjust lagi mau ditaruh di mana. Misal aku mencetnya di sini. Berarti persen indikatornya di sini. Aku silang dulu, terus aku add lagi. Tuh, kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa
di sini ada add grid lines dan sebagainya, itu baik banget, bisa dieksplor sendiri. Ini juga add series labelnya yang tadi Indonesia, Malaysia, Singapurnya kelihatan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat pie chart. Nah, pie chart ini ya biasa teman-teman tahu, menggambarkan distribusi suatu eh, pasar atau suatu customer atau apapun itu. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang pie. Sini aku masukin. Nah, oke. Nah, di sini eh itu terserah kita mau masukin persen atau bentukin angka kayak tadi, itu bisa kita ubah di persentase. Nanti kalau kalian pencet ini remove formatting persen, nanti dia akan otomatis mengubah ke angka kayak gitu. Jadi nanti dia otomatis merubah ke persen. Tinggal kita masukin angkanya doang. Kayak gitu. Nah, misal sini aku mau nambahin series 4 sama series 5. Di sini kan dia urutannya 28, di sini aku mau nambahin series 4-nya mungkin 78. Nah, di sini kan tadi aku belum select buat dia ngubah ke sebelum presentase. Dan sini aku mungkin mau masukin 34. Nah, nanti kayak gini. Nah, kita ubah warna dulu biar kita gampang melihatnya. Nah, kalau teman-teman pencet, misalnya aku mau pencet yang 37%. Nah, itu teman-teman bisa kayak putar tuh. Kayak dia tuh mau ngadep kemana. Nah, nanti dia akan otomatis muter sesuai uh, arah yang teman-teman tarik. Nah, terus kalau misal teman-teman pencet kanan, pencet kiri, itu di sini ada shift order clockwise. Itu berarti urutan dari angka-angkanya ini muter itu sesuai dengan urutan tadi kita data sheet tadi. Tapi dia bentuknya muter sesuai arah jarum jam. Tapi kalau misal teman mau muter berkebalikan arah jarum jam, bisa pencet yang counter clockwise kayak gitu. Nah, terus di sini kan kelihatan tuh dia tuh kayak misah gitu kan. Itu kayak buat nandain kayak 28% ini bisa ditarik kayak, oh ini 28% target market kita nih kayak gitu. Nah, itu bisa caranya teman-teman pencet salah satu ini, terus teman-teman tarik dia agak keluar. Nah. Tarik di sininya, dia agak keluar. Nah, jadi dia akan memisah kayak gitu. Seperti itu. Nah, terus ini kan dia ada legendnya kan. Jadi kita tinggal tambahin klik kanan, terus kita pilih add legend. Kayak gitu. Nah, selanjutnya dari pie chart ke donut chart itu tuh sama. Ini kita copy dulu. Oke, bentar. Kita bikin dari awal aja, yang simpel. Nah, di sini misal pakai angka ini aja. Terus di sini masukin warnanya dulu biar kelihatan. Terus di sini eh kalau teman-teman lihat di sini pencet di tengah itu ada titik tengah kan. Nah, titik tengah itu kalau teman-teman tarik itu dia akan membentuk donut chart. Nah, di sini kan tengah-tengah kan ada kayak tulisan tuh kalau itu distribusi pasok. Nah, cara namanya tuh gimana? Cara namanya tuh klik kanan. Terus di sini tuh ada namanya add title. Nah, nanti di sini bisa add title-nya ini apa? Misal distribusi pasar. Oke, kayak gini. Nah, terus kalau mau ngeluarin ini biar kayak mecah gitu untuk di highlight itu juga bisa. Caranya sama kayak tadi, ditarik aja keluar kayak gini. Gitu. Terus kalau misal mau ngehilangin seri-serisnya nih kayak ngeganggu, itu bisa remove outside labels. Terus kalau mau pakai legend aja berarti pencet yang add legend. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan membuat scatter chart. Nah, scatter chart ini biasanya kepakainya kalau bikin mitigasi risiko kalau di cost competition. Di sini kita pilih yang scatter ini. Oke. Nah, di scatter ini ada x-axis sama y-axis ada nilai masing-masing kan yang udah ke default. Nah, di sini misal aku labelnya mengubah dia A, B, C, D, E gitu ya. Nah,
Di sini kan di sebelah kanan tuh ada grup kan. Nah, di sini ada grup A sama grup B. Nah, grup A, grup B itu berarti menandakan bahwa grup A ini mencakup dari sini sampai sini. Jadi A, B, C. Yang grup B mencakup dari D, E, F. Atau misal aku mau ubah grup A, grup B, sama ada grup C. Nah, berarti grup A ini mencakup ini sampai sini, yang grup B ini sampai sini, dan grup C ini sampai sini. Kayak gitu. Nah, grup A, grup B, grup C itu kelihatannya gimana? Kelihatan dari nanti warnanya. Jadi grup A, grup B itu, misal kita ubah jadi grup 1 aja deh, biar nggak sama namanya. Grup 1, grup 2, grup 3 ya. Nah, kalau grup 1 itu dia yang A sama B. A sama B kan di sini kelihatan tuh beda warnanya sama. Terus yang grup 2 itu C sama D. Ini kelihatan warnanya sama. Terus yang E sama F kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman pencet kanan, itu tuh ada yang namanya add trendline atau partition. Di sini tuh biasanya buat kayak nandain arah apa persamaannya atau kayak daerahnya. Nah, kalau mau bikin add ini lagi, teman-teman bisa kayak bikin yang tadi. Jadi garisnya ditekan kontrol, terus dipencet, ditahan, tarik, terus lepas. Kayak gitu. Jadi nggak usah mencet lagi. Sini kita bikin kotak. Biasanya kan kalau Xiaomi mitigasi kan, dia kan ada kayak bagian kayak merah ke hijaunya. Ini kayak miring deh. Oke. Nah ini. Nah, ini teman-teman bisa ubah warnanya. Kalian mencet daerahnya aja, terus nanti bisa ubah warnanya. Kayak gini. Sini mencet lagi, terus kita ubah warnanya. Iuh. Kayak gini. Nah, di sini kan kelihatan tuh ada kayak A sama D ini kenapa warna hitam. Nah, itu teman-teman bisa ubah pencet kiri di hurufnya. Itu nanti bisa ubah warnanya mau apa. Dan kayak backgroundnya mau apa. Kayak gitu. Nah, terus kalau mau nambahin kayak keterangan di sini, itu kan berarti namanya legend kan. Itu sama aja, klik kanan terus kita tambahin legend. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman juga bisa ngubah ini ya, bentuk-bentuknya. Misal aku mau ini yang triangle, terus aku mau yang ini yang square, and then ini yang lingkaran. Misal ini aku ubah warnanya Kok jadi ada suaranya? putih, biar kelihatan di ininya. Oh, merah aja deh. Ini ubah merah. Nah, jadi udah aku ubah merah semua kan. Ini biar kelihatan kita ubah tulisannya dulu. Kayak gini. Nah, udah kelihatan kan? Kayak gitu. Nah, kalau misal kalian pencet kanan, kalian juga bisa nambahin kayak grid lines. Grid lines nanti bakal ada kayak garis-garis gitu. Terus juga ada kayak add bubble size legend ini nanti aku tunjukin di bubble chart. Nah, itu untuk yang scatter chart. Nah, hasilnya untuk yang bubble chart itu sama kayak yang scatter chart ini. Cuma dia kan bentuknya bubble-bubble gitu ya, dan kayak ada ukurannya. Nah, itu teman-teman bisa pencet enggak. Nah, pencet ini, teman kayak bisa tentuin tuh. Atau kalau teman-teman mau cepet, di sini kan ada data sheet kan. Nah, di sini tadi tuh kalau teman-teman ingat ada kayak bagian size yang masih kosong. Nah, size ini bisa teman-teman kayak masukin tuh mau ukurannya berapa. Misalnya aku mau ukurannya 0,303 terus kayak ukurannya 1, 2, terus kayak 0,07. Terus ukurannya 1,3, 0,5 kayak Kok gitu. ada suaranya gini? Nah, nanti dia otomatis akan membentuk ukuran-ukuran yang aku masukin tadi. Kayak gitu. Nah, untuk warnanya biar kelihatan kita ubah dulu.
Oke. Nah, terus di sini eh kita juga bisa ngadjust rasio. Misal nih aku mau gedein D lagi, tapi kalau misal aku mau gedein D, aku kan harus gedein yang lain-lain juga kan. Nah, itu tuh ada cara cepetnya biar kayak rasionya tuh bakal terus sama. Itu teman-teman bisa pencet kanan. Enak. Pencet kanan. Terus di sini ada make diameter represent side. Itu misal aku buat E ya. Nah, E-nya aku lebarin. Nah, nanti yang aku bikinnya ini lebarin. Nah, nanti yang lainnya tuh bakal otomatis melebar sendiri. Kayak gitu. Nah, biar yang nggak ada ketutupan, kita bisa narik ke atas sini dan ini kita tarik biar range-nya kelihatan. Nah, itu mereka akan selalu mengikuti range yang aku tarik. Ini kan karena dia terlalu kecil jadi dia nggak kelihatan tuh. Yang aku masukin 0,00 tadi. Kayak gitu. Terus kita juga bisa add di sini add bubble size legend. Nah, ini tuh menandakan ini range-nya tuh sekarang tuh 1 dari yang dipakai tadi. Kalau misal aku lebarin tadi, nanti dia tuh bisa naik range-nya jadi 2, 3 atau sebagainya. Kayak gitu. Sesuai dengan yang aku tarik rasio yang tadi. Kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja buat demonya. Selanjutnya ini ada fitur-fiturnya Tingsel. Nah, jadi di Tingsel ini juga nggak cuma menyediakan fitur-fitur chart, tapi dia ada satu hidden game yang mungkin aku sangat excited tuh ngasih tau kalian. Dan ini juga hal yang sangat membantu aku dalam ikut lomba-lomba case competition. Nah, di sini tuh ada teman-teman bisa lihat ada slide template sebanyak 497. Di sini tuh lengkap semuanya template. Jadi teman-teman tuh literally tinggal masukin isi-isi kalimat-kalimatnya doang. Misal nih, kalau misal butuh SWOT analisis, itu yaudah tinggal masukin doang SWOT analisisnya apa. Terus ini ada kayak tim introduction, tinggal masukin tuh nama-namanya gitu-gitu. Dan di situ tuh lengkap banget semuanya tuh ada. Teman bisa lihat sendiri, bahkan dashboard pun ada. Timeline semuanya tuh ada template-templatenya. Kayak gini. Nah, terus mungkin teman-teman mau nyoba, di sini aku mau nyoba mungkin yang SWOT kali ya, mungkin teman-teman pasti tahu semua. Nih, bisa aku pakai yang ini. Nah, nih dia akan otomatis membuat template-nya, terus kita tinggal masukin kalimat-kalimatnya aja kayak gitu. Nah, terus di sini juga bisa kayak bikin organik dan lain sebagainya itu baik banget, tapi bisa kalian cari sendiri. Nah, terus ini juga ada AI Assistant. Di sini tuh ada di bagian home, ini bagian ada S Brian AI Assistant tuh kalau misal temen mau tanya-tanya itu bisa lewat SI Brian. Nah, terus juga di sini kalau mungkin teman-teman mau nyari kayak template-template lainnya, itu kita sangat-sangat bisa dipakai buat berbagai aspek bidang dari manajemen consulting, finance, industri, tech startups kayak tadi. Nah, kalau mungkin teman-teman mau belajar lagi, kita tuh juga ada YouTube tutorialsnya, teman-teman bisa cek di YouTube, di Tingsel YouTube tutorials, itu ada lengkap banget semuanya tuh dijelasin. Bahkan update-update-nya juga ada. Itu dan juga kita tuh juga bisa align ke Tableau guys. Jadi sini ada kayak tombol Tableau di sini itu bisa ngelink ke Tableau dashboard teman-teman kalau mau ngelinkin bikin chart-chart kayak tadi atau juga ngelinkin ke Excel. Jadi dari Excel tadi bisa otomatis ke generate chart Tingsel tuh juga bisa dari Excel yang udah ada. Dan kalau misal dari Excel kalian yang udah ada datanya itu tuh nanti kalau misal kalian ada ubah-ubah, itu kalian nggak usah ngubah chart-nya lagi, karena nanti chart-nya akan otomatis keubah dari data yang kalian ubah di Excel kalian. Jadi dia akan langsung nge-link otomatis, kayak gitu. Nah, mungkin segitu aja dari aku. And for the next, Paul will introduce you with this excitement of World Cup slide design challenge. Maybe Paul? Yeah, thank you so much. That was very thorough. I picked up a few things that I didn't know from your charts and graphs. So thank you so much on that.
Just to wrap things up, thank you so much for making it to the end, everybody. We wanted to run a fun, easy challenge. I don't want to call it a case competition. It's more like a challenge to connect with our ThinkCell workshops so that if you wanted to practice some of what you learned today, some of the charts and graphs, you could participate. Maybe next slide. So ThinkCell is hosting a global slide design challenge. It's only one slide. All you need to do is one slide. You could probably do this, in less than an hour. The link and the information is here. So if you wanted and you're interested in learning more about the challenge itself, you could take out your phone. You can scan this QR code right here, and then you could learn a little bit more. But just to give you some quick basics, the actual challenge itself is to create a data story, a one-slide data story on anything related to the World Cup. So which team, with some examples, which teams will have the most upsets in your opinion. Maybe you want to look at financial costs of the host cities for the World Cup. Maybe you want to predict the winner. Some of these are potential topics that you could explore. What we're looking for is just a one-slide data story where you have data to back up. Tia showed so many great charts and graphs there that are examples of data you can use in your slide. We do have some nice prizes for first, second, and third place, but also some categories like boldest predictions, best design, different categories, many just different opportunities to win there. And you can even do this in teams of 2. So it doesn't even have to be one person. You could do it individually if you prefer. The idea is just so that you can apply what you've learned today in a fun way. The only requirement that we have for the slide is that you must use ThinkCell. Right? So then you can put that to good use. And this is great practice when you're looking into future case competitions. So if you are thinking about later business competitions that are 10, 15 slides long, this may be a very good practice to do a small one that's only one slide and only takes maybe 1 hour max. You do it, submit it, and then you can forget about it until the end of the World Cup, because that is the deadline, is July 19th, and that's the finals of the World Cup. And then the next slide here, this is an example of what could be submitted. One of our colleagues took the challenge. He wanted to see if he could make a data story in less than an hour, and this is what he came up with, right? So in this case, he didn't even predict a winner. He just kind of gave an overview of who's the favorite, what are the odds for different teams, and this is something simple that we're looking for that you can put together. And then something more complicated, next slide. It's not World Cup related, but it is football related. Same colleague, he loves Tottenham, and he created a slide making an argument that if his team was relegated, how much money would they lose in this case? So very interesting data story in this case. And this is kind of some of the examples of what we're looking for if you do decide to participate. And then the next slide. So for people who made it to the end, we actually are providing a certification for you today. And this is the example of what the certification looks like. Next slide. All you have to do is scan this QR code here with your phones, fill out a very, very quick survey, maybe less than a minute. But once you get to the last page, you'll see this little certification field here. It looks like this, where you put in your name. So put in your name, first name, last name, and then where it says password, make sure to put storytelling, all one word, lowercase, storytelling. And then you'll be able to download your ThinkCell data storytelling certification for today.
And then with that, thank you so much for attending. I think next slide is the last one. If you have any questions or comments, please let us know. Any questions, comments? Thank you so much. Okay, thank you very much, Tia and Paul, for the amazing insights, and I'm sure it will be very helpful for every knowledge seeker here. And so, as Paul just said, we're opening a Q&A session for those of you who still have questions for either Tia or Paul, but please pay attention that it's only limited to 2 questions only. So for those of you who want to ask some questions, you can raise your hand or write your question in the chat. Anyone want to ask a question? Anyone, maybe any of you guys are still curious about how to operate some certain sections of ThinkCell or anything? Who's gonna win the World Cup?